Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini di hari Jumat kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Riza dalam pembelajaran PAI. Untuk hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak ya teman-teman. Untuk semester pertama kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Nah, di sini teman-teman masih ingat nggak apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Betul, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Sebelumnya kita kemarin belajar tentang kalimat thayyibah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat thayyibah yang sehari-hari sering kita ucapkan, yaitu apa? Yaitu kalimat tarjih. Karena kemarin kita momennya sedang berduka cita karena ada ulama besar di Indonesia yang meninggal dunia, berarti kita harus mengucapkan kalimat tarjih. Apa itu kalimat tarjih? Nah, seperti ini ya, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza sabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, apabila kita ditimpa musibah, maka ucapkanlah sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah, seperti itu. Kalimat tarjih itu yaitu kalimat yang berarti kembali. Tarjih itu dari bahasa Arab ya teman-teman. Tarjih artinya kembali. Maksudnya seperti apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terjadikan musibah, berarti kita berdoanya kepada Allah supaya Allah menguatkan dan memberikan kita kesabaran, seperti itu. Nah, sehingga karena kita sebagai khalik, kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, berarti apapun yang terjadi, berarti kita harus bersyukur dan kita harus mengembalikan sesuatu yang diterjadikan Allah. Yang diterjadikan oleh Allah itu kembali kepada Sang Pencipta atau Allah. Nah, sama halnya dengan kemarin ada ulama besar yang meninggal. Apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan kalimat tarjih, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada dasarnya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita lihat ya di surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengucapkan kalimat tarjih. Sebenarnya kalimat tarjih itu bisa diucapkan sewaktu-waktu, tidak hanya ketika kita mendengar informasi orang meninggal. Ketika kita tersandung dengan batu, ketika jalan itu kita mengucapkan kalimat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalimat tarjih tadi mengingatkan manusia itu bahwasanya hanya kepada Allah segala persoalan itu dikembalikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat ya, kalau kita tertimpa musibah ya yang harus kita ucapkan yaitu kalimat tarjih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya Allah melapangkan ujian kepada kita dan memberikan kemudahan dan juga kesabaran. Selain itu, sikap seperti apa sih ketika kita menghadapi musibah? Apalagi sekarang di musim penghujan nih teman-teman, banyak sekali banjir di mana-mana. Itu berarti kan itu musibah ya, berarti musibah itu bisa jadi teguran dari Allah, bisa juga atas kelalaian manusia sendiri. Nah, bagaimana sih setiap sikap akhlakul karimah kita ketika kita menghadapi musibah? Yang pertama, dampak positifnya itu kita harus menjadi pribadi yang lebih tawakal atau pribadi yang taat kayak gitu. Kemudian dampak positifnya ketika kita tertimpa musibah dan kita bertawakal, apa sih? Kita akan memperoleh ketenangan. Kita tidak akan merasa cemas, khawatir karena segala sesuatunya itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya teman, ketika kita hidup di dunia itu kita harus
mengingat bahwa Allah itu ridho nggak sih dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang harus diingat. Kemudian yang ketiga, memperoleh keteguhan hati atau istiqomah, sehingga tidak mudah goyah hatinya karena pengaruh lingkungan. Itu yang terpenting teman-teman. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan diri kita, dan kita harus mengakui bahwa Allah itu satu-satunya zat yang maha agung, maha besar. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri teman-teman, harus bergantung kepada Allah. Nah itu ya teman-teman, ciri dari orang yang ketika musibah dia itu harus bertawakal. Dan jangan lupa ya, setiap aktivitas kita harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Ketika kita menerima musibah harus mengucapkan kalimat tarji. Cukup sekian dari Ibu Riza teman-teman untuk hari ini, dan teman-teman untuk di rumah boleh ya dikerjakan di halaman 72 sampai juga halaman 74 untuk bahan evaluasi buat teman-teman. Dan di halaman 70 ini ada kisah hikmah, teman-teman boleh baca ya. Cukup sekian dari Ibu Riza. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.